Amin. Silakan duduk. Kita akan memulaikan satu bagian firman Tuhan untuk pelajaran Alkitab dalam beberapa sesi ke depan, yaitu berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya. Topiknya berjalan dalam kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan. Ayat ini mengajak bangsa Israel untuk mengingat kembali, karena ini kitab Ulangan, ya, untuk mengingat kembali perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun sejak keluar dari Mesir. Alkitab katakan perjalanan itu dilakukan atas kehendak Tuhan, ya, bukan atas kemauan manusia. Dalam hal ini pemimpin waktu itu adalah Musa. Perjalanan itu bukan atas kehendak Musa, bukan atas kemauan atau keinginan daripada Musa, tapi jelas dikatakan atas kehendak Tuhan Allahmu. Nah, seperti apa perjalanan atas kehendak Tuhan? Dan pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan atas kehendak Tuhan itu menjadi nasihat atau peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 10, ayat 6 dan ayat 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi dikatakan ini menjadi contoh, menjadi peringatan. Pengalaman bangsa Israel melalui padang gurun itu menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita yang hidup di akhir zaman. Nah, seperti apa perjalanan atas kehendak Tuhan yang dijalani oleh bangsa Israel? Ya. Ternyata berjalan di dalam kehendak dari Tuhan
tidak selamanya baik menurut kepentingan pribadi manusia. Tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Berjalan dalam kehendak Allah tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab ternyata Alkitab menulis bagi kita semua tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel itu. Baru keluar dari Mesir saja sudah ada jalan buntu. Yang ada di depan adalah Laut Kulsum. Apakah itu perjalanan atas kehendak Tuhan? Mungkin bagi kita secara manusia, ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Tidak selalu baik menurut ukuran kita. Ya. Tapi itu kehendak Tuhan. Setelah melewati Laut Kulsum, ada padang gurun. Siapa sih mau jalan di padang gurun? Ya. Tapi itu kehendak Tuhan. Sekalipun Alkitab katakan sebenarnya ada jalan yang singkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada jalan yang singkat. Kita semua tahu. Bisa ditempuh dalam waktu 20 hari sampai. Tetapi bukan itu kehendak Tuhan. Bukankah kita seringkali berada pada posisi sama dengan bangsa Israel? Sehingga ada istilah mengatakan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Saudara, Tuhan bukan mau mempersulit perjalanan bangsa Israel. Ada padang gurun. Seringkali mereka haus tidak ada air. Sudah haus ketemu air yang dinamakan Mara itu, airnya pahit. Belum lagi ada Amalek yang datang menghadang bangsa Israel di padang gurun. Dan sekian banyak pengalaman-pengalaman yang secara manusia menyakitkan. Tidak disukai secara manusia. Tapi itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak sengaja mempersulit perjalanan bangsa Israel. Tidak. Tetapi justru dengan kesulitan-kesulitan itu, Tuhan mau datangkan hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang melampaui akal dan pikiran manusia. Yang jauh melebihi dari apa yang mereka harapkan. Yang diharapkan oleh bangsa Israel, perjalanan begitu singkat, mulus, ya, aman-aman saja sampai ke tanah Kanaan. Oh, tidak seperti itu. Ya. Tuhan tidak pernah punya rencana mempersulit perjalanan hidup kita. Tidak. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku tahu segala rancanganku bagi kami, bagi kamu bukan kecelakaan. Tetapi kenapa harus ada Laut Kulsum? Harus ada padang gurun dengan segala kesukarannya? Justru lewat kesulitan-kesulitan itu Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Ya, yang dahsyat, perkara-perkara yang dahsyat yang belum pernah dialami oleh manusia manapun pada zaman itu. Ya. Belum ada yang alami seperti itu. Laut Kulsum bisa terbelah.
Air di Mara yang pahit, hanya dengan sebatang kayu yang dilemparkan oleh Musa, air itu berubah menjadi air yang dapat diminum. Ketika mereka menginginkan untuk makan daging, Tuhan mendatangkan burung puyuh yang bertumpuk-tumpuk, yang bisa dimakan bukan 1-2 hari, berbulan-bulan. Dan tidak pernah ada manusia di dunia ini yang bisa buat seperti itu. Jadi perjalanan yang sulit itu sebenarnya Tuhan ingin melakukan bagi kita perkara-perkara besar di luar akal pikiran manusia. Yang jauh melampaui harapan kita yang sangat terbatas ini. Jadi Tuhan tidak pernah ada rencana mempersulit perjalanan kita. Tidak. Selama kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kita semua tahu pada akhirnya ujung dari perjalanan dalam kehendak Tuhan ada tanah Kanaan yang berlimpah-limpah, Alkitab kata. Pada akhirnya sampai juga ke tanah Kanaan itu. Jadi melalui kesulitan-kesulitan itu Tuhan mau melakukan perkara besar. Untuk membuktikan kepada umat Tuhan bahwa mereka punya Allah yang besar. Punya Allah yang melampaui segala kekuatan apapun di dunia. Apa artinya kita menjadi anak Tuhan lalu biasa-biasa saja? Tidak alami kuasa Tuhan, tidak alami bagaimana kehebatan Allah yang kita sembah itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Lalu apa artinya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Karena itu kemudian dalam kitab Ulangan sebagai ayat pokok kita itu, Ulangan 8 ayat 2. Ingat bagaimana kamu sudah berjalan atas kehendak Tuhan. Jadi mari kita belajar dari perjalanan bangsa Israel bahwa kalau ada tantangan, ada kesulitan yang harus kita hadapi dalam perjalanan sebagai anak Tuhan, saudara, itu adalah bagian dari apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Untuk membuktikan kepada kita bahwa tidak keliru kita sudah memilih menjadi anak Tuhan. Ya. Tidak keliru. Kita sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu adalah pilihan. Ya. Karena keselamatan itu ditawarkan kepada setiap manusia. Tidak pernah dipaksakan, tidak pernah. Ditawarkan. Kalau keselamatan itu dipaksakan, manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Sebab ketika Hawa akan mengambil buah itu, Tuhan bisa pukul tangan, lu ada. Ya kan? Tapi tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada akhirnya dengan segala kesulitan yang mereka alami di padang gurun, ujungnya adalah tanah Kanaan. Haleluya.
Memang ada sebagian besar bangsa Israel, yaitu generasi yang lahir di Mesir, saudara, yang kemudian sangat terpengaruh dengan situasi yang sulit itu. Yang pandangan mereka hanya kepada kesulitan itu. Dan kesulitan-kesulitan yang menjadi fokus mereka itu telah menggagalkan pandangan mereka di ujung perjalanan itu. Dan mereka binasa di padang gurun. Jangan kita mau seperti itu. Paulus dalam surat Korintus katakan, jangan jadi seperti apa yang mereka alami. Yang akhirnya gagal masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Hanya berfokus kepada kesulitan itu. Yang kemudian mereka mengancam Musa, bawa pulang kami ke Mesir. Apa kurang kubur di Mesir lalu kami harus mati di padang gurun? Padahal dari awal saya sudah katakan, perjalanan bangsa Israel ini keluar dari Mesir bukan keinginan Musa. Itu kehendak Tuhan. Sehingga Musa harus berulang kali untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana umat-Mu? Saudara-saudara sekalian, masih begitu banyak anak Tuhan yang seringkali ada pada kondisi seperti bangsa Israel. Katanya jadi anak Tuhan aman-aman saja. Tidak ada kesulitan. Tidak ada tantangan. Ya, malah orang dunia aman-aman saja. Ya. Kan banyak komentar seperti itu. Mudah-mudahan semua kita yang ada sore ini tidak ada pandangan seperti itu. Mari kita mau fokus kepada akhir dari perjalanan kita. Ujung perjalanan kita itu apa? Sorga. Dan pengalaman di sorga itu tidak pernah ada di dunia ini. Sesuatu yang belum pernah dialami oleh siapapun di dunia. Rasul Paulus katakan, apa yang aku lihat di sana ketika dia diangkat dalam roh tidak bisa dicerita dengan bahasa manusia. Bukankah itu seharusnya memberi kita motivasi, membuat kita penasaran seperti apa sih sorga itu? Sehingga tidak ada bahasa manusia yang bisa menceritakan apa yang ada di sorga. Luar biasa. Saudara-saudara, jadi sebenarnya ternyata berjalan dalam kehendak Tuhan bukan tanpa masalah. Katakan amin. Ya. Bukan tanpa masalah. Ada. Bahkan saya sering katakan masalah itu sudah bagian hidup kita. Mau dia kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, tetap ada masalah. Yang sudah tidak ada masalah adalah warga yang di dekat rumah Pak Heo. Mereka itu sudah tanpa masalah. Cuma masalahnya akhir hidup mereka itu kita tidak tahu. Ya. Mari kita lihat contoh yang lain selain daripada bangsa Israel, yaitu perjalanan seorang Yusuf di dalam kehendak Tuhan. Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 5 sampai ayat 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini perjalanan seorang Yusuf. Ya. Perjalanan di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita sudah sering dengar, baca, dengar, belajar dari kehidupan Yusuf. Ya. Dia melewati kondisi di mana dia dibenci dan dimusuhi. Yang berakhir dengan dijual. Oleh siapa? Saudara kandung. Saudaranya sendiri. Sangat menyakitkan. Kalau orang lain mengkali ya, kita bisa maklum. Ini saudara sendiri. Menjualnya. Merekayasa. Sehingga membuat laporan kepada Bapak Yakub. Oh, kemungkinan Yusuf itu sudah diterkam oleh binatang buas. Ini bajunya penuh dengan darah. Itu rekayasa. Tetapi apa yang direkayasa oleh manusia, Allah merekayasa itu kemudian menjadi kebaikan. Perjalanan Yusuf dalam kehendak Allah, dia harus melewati kebencian yang berakhir dengan dia dijual. Menjadi budak yang diperjualbelikan di Mesir. Pengalaman-pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Kalau kita ada pada posisi itu, masihkah kita bisa menerima itu kehendak Tuhan? Dan ini merupakan ukuran kedewasaan kita di dalam Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang mempersalahkan Tuhan. Setelah kehidupannya ada di Mesir dan menjadi pembantu rumah tangga di rumah Potifar, keadaannya mulai lebih baik, dia diberi kepercayaan karena hasil pekerjaannya, seisi rumah Potifar, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Tapi kemudian Tuhan izinkan dia harus difitnah yang berujung ke penjara. Masih mungkinkah orang berkata ini kehendak Tuhan? Tapi bagi seorang Yusuf, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Mungkin tidak mempersalahkan Tuhan, tapi akan muncul dalam hati, besong kakak-kakak, kalau besong dijual beta di sini, beta sudah begini. Besong tega betul sampai hati Dan itu wajar saja. Tapi tidak ada untuk seorang Yusuf, tidak ada. Dia menerima semua kenyataan itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Ini merupakan ukuran kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu kemudian diwujudkan Yusuf dalam pernyataan ketika saudara-saudaranya datang mencari makanan di Mesir. Yang harus ketemu dengan Yusuf. Tidak bisa tidak. Begitu Yusuf membuka diri dan menyatakan, saya ini Yusuf. Waduh. Segala macam reaksi timbul pada waktu itu. Reaksi karena ketakutan. Ketika Yusuf bilang saya ini Yusuf,
mengingatkan saudara-saudaranya kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka membenci dia, mau membunuh dia, dan akhirnya menjual. Dan Yusuf bisa lihat mereka mulai saling mempersalahkan. Dia bilang jangan. Tidak usah. Bukan kamu yang suruh saya ke sini. Tapi Tuhan yang suruh. Haleluya. Pribadi yang sungguh-sungguh mengerti apa arti perjalanan atas kehendak Tuhan. Dan kemudian Yusuf bilang, Tuhanlah yang suruh saya mendahului kamu, bukan kamu. Memang kamu menjual saya, tapi itu Tuhan yang suruh. Bisakah kita menerima satu kenyataan yang pahit dalam hidup kita, lalu kita berkata, itu kehendak Tuhan. Waduh, sulit. Secara manusia tentu sulit. Hanya mereka yang betul-betul punya kedewasaan rohani. Yang memahami Tuhan dengan benar. Banyak orang memahami Tuhan hanya dari kepentingan jasmani, bukan? Dan itu orang-orang yang paling gampang meninggalkan Tuhan. Paling gampang meninggalkan Tuhan. Contohnya Yohanes pasal 6. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, waduh. Mereka rasa-rasa tidak ingin terpisah sedetik pun dari Yesus. Kalau mau suruh dibikin pernyataan untuk jadi jemaatnya Yesus waktu itu, wah, mau berapa lembar pun yang mau ditandatangan, mereka siap. Tapi motivasinya apa? Kepentingan jasmania. Dan ketika apa yang mereka inginkan itu tidak lagi mereka temui, rame-rame meninggalkan Tuhan. Jadi mereka memahami Yesus hanya dari kepentingan jasmania. Banyak orang Kristen seperti itu. Sebab itu begitu dengar, oh di sana ada mujizat, rame-rame pindah. Wah di gereja itu ada mujizat, ada ini, ada. Waduh. Dan itulah yang menunjukkan mereka ini tidak pernah dewasa di dalam Tuhan. Tidak pernah dewasa. Selalu mau cari yang kira-kira menyenangkan daging. Firman yang sesuai dengan apa yang saya mau. Firman yang bisa menyesuaikan dengan kondisi saya. Kan itu motivasi. Saudara, Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Rekayasa kejahatan daripada saudara-saudaranya, Tuhan telah menjadikan itu dan merekayasakan sesuatu kebaikan. Suatu kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk Yusuf. Tapi dia katakan untuk suatu bangsa besar. Yang kemudian disebut bangsa Israel itu. Jadi dapat dikatakan Yusuf telah menghidupkan dua bangsa sekaligus.
Mesir yang terancam punah karena kelaparan yang berkepanjangan, dan juga bangsa Israel. Cikal bakal dari bangsa Israel. Luar biasa. Karena itu mari, dengan contoh-contoh dalam firman Tuhan seperti yang Paulus katakan dalam surat Korintus tadi, mari kita belajar dari itu. Jangan kita hanya fokus pada kesulitan. Jangan kita justru ada orang tertentu yang harus menggagalkan perjalanan kita dalam kehendak Tuhan. Karena orang itu yang mengakibatkan kesulitan bagi saya. Jangan mau seperti itu. Ya. Mari kita melihat semua dari perspektif sebagai kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan. Ya. Salah satu dampaknya apa? Kita tidak pernah ada musuh dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah ada dalam hati, ini karena lu, ini karena si dia sih. Tidak pernah. Memang secara daging manusia itu sakit, tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bisa melewati itu semua, ujungnya apa? Tanah Kanaan ada di sana. Ujungnya apa? Yusuf menjadi penguasa di Mesir yang menyebabkan dua bangsa hidup. Kita sudah dengar firman Tuhan hari Minggu. Daud katakan apa? Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Salah satu pengertian adalah Tuhan mengganti rugi. Tuhan mengganti rugi. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kesulitan yang engkau alami. Tidak pernah melupakan. Tuhan ganti rugi. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf, Tuhan ganti rugi menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa bukan? Yang kepadanya Firaun katakan apa? Tidak ada orang seperti ini. Yang di dalamnya ada roh Allah. Yang bisa menyingkapkan arti mimpi sekaligus memberi solusi yang sangat brilian untuk mengatasi kesulitan. Karena itu Firaun bilang tidak ada orang seperti itu. Luar biasa. Itulah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang mau menerima segala sesuatu apapun dalam hidup ini sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.